Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Ya, pagi-pagi siaran. Salam semangat pagi buat Pak YH. Ya, inisial ya. Dia menulis sharing ke gue suatu kesempatan di WA. Oke, gue bacain. Pak, ajarin aku investasi reksadana dong, Pak. Saya tuh nggak punya bakat bisnis, nggak punya bakat juga buka usaha, nggak tahu menau juga soal saham, invest atau trading. Sementara yang kerja cuma saya doang, Pak. Saya punya uang, tapi nggak tahu mau diapain. Ujung-ujungnya istri cuma ngedepositoin doang, Pak. Saya pernah dengar masalah trading dan invest, tapi masih ragu karena penjelasan dari kawan saya nggak full. Soalnya mereka juga nggak tahu cara ngejelasinnya. Kalau bisa minta kasih pendapat, Pak. Kalau pemula seperti kami baiknya investasi berapa, Pak? Puji Tuhan, Pak. Dan semoga dijauhkan juga kalau ada masalah utang. Ya, kami nggak ada nih, Pak. Hanya saja buat mengelola uang ini yang bingung gimana caranya biar bisa nambah. Dia pakai gambar gitu ya, emoticon. Mau dipakai buka usaha dan bisnis, nggak ada bakat ke sana. Tapi nanti kami coba dulu lah, Pak. Saran Bapak itu di reksadana pasar. Ya, pasar uang ya. Kalau teman-teman saya pada invest juga, Pak. Cuman kan mereka rata-rata main di trading. Ada juga yang beli-beli di saham. Tapi saya nggak tahu di Indonesia ya. Saya juga mau sedikit curhat, Pak. Kenapa saya nanya ini ke Bapak? Posisi saya kan jauh dari keluarga. Saya di luar negeri. Anak saya dan istri ada di Bekasi. Saya udah kerja 7 tahun di negara asing. Tapi tabungan kami ya segitu-gitu aja. Dan target buat beli rumah gak bisa mulu. Terus saya juga rindu pengen deket dengan keluarga. Tapi kalau di Indonesia saya gak bakalan bisa dapat kerja dan gaji seperti di sini. Saya takut gak bisa menghidupi keluarga. Makanya saya pengen cari alternatif buat keluar dari zona nyaman ini, Pak. Biar bisa deket-deket sama keluarga bareng-bareng. Thank you, Pak YH udah curhat ya. Namanya aslinya aku sembunyikan. Thank you banget sharingnya, tulus banget. Ada sekelumit masalah yang luar biasa ya, yang banyak yang harus dipilah-pilah ya, yang harus dipilah-pilah. Pertama, selalu bersyukurlah Bapak karena Bapak kerja di luar negeri. Bersyukurlah selalu dan selalu tetap dekat dengan istri yang jauh dari Bapak gitu. Terus kemudian juga Bapak ingin supaya bisa ibaratnya pekerjaan utama itu adalah sumber penghasilan utama, tapi kita mau cari penghasilan tambahan. Nah, di sini ada problem juga, harus mencari penghasilan tambahan. Keempat, juga ada masalah jaraknya jauh di luar negeri. Jadi pengennya kerja di dalam negeri tapi deket gitu ya. Jadi berusaha selalu untuk mencari tempat yang deket. Tapi kembali ke atas tadi ya. Bapak nggak punya bakat bisnis, nggak punya bakat buka usaha. Tetap suatu hari nanti tetap harus ada. Pasti dengan makin banyaknya kita belajar, pasti juga akhirnya nanti ada bakat bisnis dan bakat buka usaha juga ya gitu. Namun kita harus tetap cari nih penghasilan tambahan, atau enggak diversifikasi dari duit yang udah dana uang yang udah kita kumpulkan sejak lama gitu ya. Kan tadi Bapak juga ngeluh, duit saya segitu-segitu aja, rezeki saya segitu-segitu aja. Nah, makanya harus buka investasi, selain deposito harus buka tempat yang lain. Tapi pastikan jadi gini, maksud dari kata investasi artinya berarti menaruh sesuatu dan akan mendapatkan, Bapak tahu akan mendapatkan imbalan nantinya gitu ya, keuntungan nantinya ke depannya ya, untuk jangka pendek atau jangka panjang gitu. Jadi itu pola investasi sebenarnya, konsep itu. Jadi selalu kenalilah macam-macam yang macam-macam investasi yang mengatasnamakan investasi gitu ya.
yang mengatasnamakan investasi. Harusnya investasi itu menguntungkan terus gitu. Jadi bukan kayak judi, bukan kayak malah merugi ya. Jadi gitu, kenali baik-baik. Jadi saran aku yang paling gampang, paling mudah pertama-tama selain deposito adalah reksadana pasar uang gitu. Kalau nanti lama-lama setelah ilmunya udah nambah, mau belajar lagi, upgrade ke masuk pasar modal di saham. Kemudian kalau bisa juga di pasar modal di luar negeri. Kalau bisa nanti belajar juga tentang macam-macam, banyak banget macam-macam investasi ya gitu. Jadi bertahap gitu. Nanti nanti Bapak juga kalau mau belajar nanti bisa kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol untuk diskusi. Karena sekarang tuh banyak banget investasi macam-macam yang mengatasnamakan juga dengan memakai kata investasi ya, padahal juga ada yang scam, kemudian duitnya hilang ya. Kalau paling gampang tuh menyebut dengan kata investasi, wow berarti itu gampang untuk masuk ke pola otak bahwa itu pasti menguntungkan, padahal belum tentu gitu. Eh, Orang dengan gampang latah masuk ke investasi itu, padahal sebenarnya dia nggak memperhitungkan resikonya gitu. Pelajari resikonya baik-baik, berapa keuntungannya, pelajari baik-baik gitu. Mana yang bisa juga nanti ditularkan buat anak ya. Mana yang sangat berisiko banget harus dipelajari baik-baik gitu. Jangka panjang, jangka pendek itu juga harus dipelajari banget ya. Jadi eh, itu kalau ada teman-teman yang masuknya ke trading dan juga terkait dengan saham, tapi hati Bapak belum srek, ya udah jangan dipaksain Pak gitu. Masuk ke segmen yang lain, entah nanti mau investasi rumah ya, atau investasi yang lain yang murah-murah ya, yang nggak hanya berhenti pada trading dan saham doang, masih banyak yang lainnya. Kita harus yang mencari, kita harus membuka diri kita, terus terus explore. Saya tahu pasti Bapak di sana di luar negeri tuh kangen sama istri, kangen sama anak, saya tahu gitu. Tapi teruslah berjuang Pak, karena setiap keputusan yang kita ambil selalu ada resikonya. Sekali lagi, kata kuncinya, setiap keputusan yang kita ambil itu selalu ada resikonya. Ya, mau invest, mau kita kerja jauh, mau kita kerja deket, semua ada resikonya, ya. Pengennya kan Bapak balik terus kemudian gajinya juga jadi lebih gede ya, makanya pasti punya keinginan kayak gitu kan. Makanya tingkatin Pak, salah satunya triknya tingkatin value kita, tingkatin kemampuan kita, banyak belajar hal yang lain, kuatin, kemudian habis itu baru bawa semuanya dalam doa dan yakinlah pasti nanti rezeki juga datang gitu Pak. Jadi harus keluar, berani keluar, tadi bagus banget kata Bapak, berani keluar dari zona nyaman. Bukan hal yang mudah ya Pak ya, saya juga itu hal yang sangat tidak mudah untuk keluar dari zona nyaman ya, untuk lebih ekstra gitu. Semoga ini membantu Pak YH, juga membantu buat para listeners, para teman-teman, Bapak Ibu yang masih setia dengerin podcast saya ini terkait dengan keuangan. Salam dari saya, Lembu Tambun.